Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Lewat kesempatan ini, saya akan menantang Menachem Ali untuk murtad. Simak videonya secara lengkap, biar kalian paham. Berbeda, biarkan berbeda. Yang penting kita punya keyakinan bahwa keyakinan saudara kita kaum Kristiani itu tidak sama dengan keyakinan kita. Tapi kita sama-sama sepakat, memang ada orang yang terbunuh, memang ada orang yang disalibkan. Yang beda apa? Yang beda mengenai siapa yang disalibkan dan siapa yang terbunuh. Ini yang beda. Jadi kalau misalnya Al-Quran sebagai kitab suci, bisa nggak dianalisa dari penggunaan kacamata filologi? Bila bertentangan dengan sejarah, berarti Quran salah enggak? Iya. Kalau menggunakan kacamata filologi, seandainya kitab suci bertentangan dengan fakta historis, saya ulangi lagi. Kalau kitab suci bertentangan dengan fakta historis, maka saya sebagai pribadi akan saya tinggalkan kitab suci itu. Kalau kitab suci bertentangan dengan fakta historis, maka saya sebagai pribadi akan saya tinggalkan kitab suci. Atau dengan kata lain, Al-Quran itu bukan kitab sejarah gitu. Nah, ini problem. Apakah Al-Quran itu bukan kitab sejarah? Kalau Al-Quran bukan kitab sejarah, dalam arti Al-Quran bertentangan dengan kitab sejarah, kalau itu yang dimaksud, maka saya harus mengatakan wassalamualaikum dengan kitab suci. Atau keluar dari Islam malah. Why not? Dalam arti Al-Quran bertentangan dengan kitab sejarah, kalau itu yang dimaksud, maka saya harus mengatakan wassalamualaikum dengan kitab suci. Atau keluar dari Islam malah. Why not? Dan kami hukum juga, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Dari ayat ini banyak orang Islam menganggap bahwa Isa tidak mati, melainkan Allah telah menyelamatkan dan mengangkat Isa kepadanya. Namun sebaliknya, ada banyak ayat lain yang bertentangan, yang menjelaskan fakta tentang kematian Isa dengan penuturan yang berbeda, seperti contoh berikut ini. Surat Ali Imran, ayat 55, yang bunyinya, "Ingatlah, ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku." Fakta kedua, tertulis dalam surat Maryam, ayat 33, yang bunyinya, "Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Kesimpulan dari kedua ayat ini adalah, bahwa Isa harus mati dulu, kemudian baru diangkat ke hadapan Allah. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, mengapa ada ayat-ayat yang bertentangan di dalam Al-Quran sendiri? Testimonium Flavianum, tahun 93 Masehi. Testimonium Flavianum ini ditulis oleh sejarawan Yahudi abad pertama, Josephus Flavius, lahir sekitar tahun 37 Masehi. Ia adalah seorang bangsawan dan pemimpin militer di Galilea pada masa pemberontakan Yahudi pertama melawan Roma. Meskipun Josephus bukan pengikut Yesus, namun dia ada dan menjadi saksi utama saat gereja mulai berdiri untuk pertama kalinya, sehingga dia mengenal orang-orang yang pernah melihat dan mendengar tentang Yesus dengan baik. Pada sekitar tahun 93 Masehi, ia menulis Jewish Antiquities, buku besar sejarah bangsa Yahudi sebanyak 20 jilid, yang merupakan salah satu catatan non-Alkitab, atau di luar Injil, yang paling awal,
dan menceritakan tentang Yesus. Di dalam buku tersebut, Josephus Flavianus ini menulis Testimonium Flavianum, sebuah catatan yang menggambarkan seorang pria yang dihukum dengan cara disalib oleh Pilatus. Pria yang disalib itu merujuk kepada Yesus Kristus. Annals of Imperial Rome, tahun 116 Masehi. Catatan lain tentang kematian Yesus di luar Alkitab muncul dalam Annals of Imperial Rome, sebuah sejarah abad pertama Kekaisaran Romawi yang ditulis sekitar tahun 116 Masehi oleh senator dan sejarawan Romawi Cornelius Tacitus. Dalam catatannya, Tacitus mengungkapkan bahwa Yesus Kristus telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus, prokurator Yudea, pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius. Kumpulan cuplikan dari sumber-sumber non-Kristen ini mungkin tidak memberikan banyak informasi tentang kehidupan Yesus, tetapi sangat berguna untuk membuktikan bahwa Yesus adalah seorang tokoh historis dan dikenal oleh para sejarawan abad pertama. Hal terpenting yang dapat kita ketahui dari dua sumber non-Kristen tersebut adalah bahwa Yesus Kristus telah wafat di kayu salib, dihukum mati oleh Pontius Pilatus, prokurator Yudea, pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius. Dua sumber non-Kristen tersebut juga menjelaskan bahwa yang mati di salib adalah Yesus Kristus, bukan sosok orang lain, dan juga bukan orang yang diserupakan dengan Yesus. Ini clear dan final, tidak terbantahkan. Selanjutnya, bila mana selang waktu 500 atau 600 tahun kemudian, muncul sebuah keyakinan baru yang meragukan tentang kematian Yesus di salib, maka keyakinan baru tersebut patut dipertanyakan dari mana sumbernya. Thallus, sejarawan Romawi, tahun 52 Masehi mencatat bahwa kegelapan meliputi seluruh bumi pada siang hari, waktu sekitar Paskah, tahun 32 Masehi, dan menyebutnya sebagai gerhana matahari. Hal ini memperkuat Injil Markus 15 ayat 33. Phlegon, seorang penulis dan orang merdeka Yunani, berasal dari Tralles, pada awal abad kedua, mencatat bahwa pada masa Kaisar Tiberius terjadi gerhana matahari pada saat bulan purnama. Satiris Yunani, Lucianus dari Samosata, pada kisaran tahun 120 Masehi, menyebut Yesus sebagai persona terkemuka yang mengajarkan ritual baru dan disalibkan karena hal itu. Mara bar Serapion, seorang filsuf stoik dari wilayah provinsi Romawi Syria, pada tahun 73 Masehi, menuliskan ada seorang raja bijak yang dihukum mati oleh orang Yahudi dalam sebuah surat berbahasa Suryani kepada putranya. Julius Africanus, pada tahun 220 Masehi menulis, kegelapan yang ditulis oleh Thallus tampaknya bukan gerhana matahari, karena gerhana matahari tidak dapat terjadi bersamaan dengan bulan purnama tanggal 15 Nisan saat kematian Yesus. Referensi Yahudi tentang penyaliban dapat ditemukan dalam Talmud Babilonian. Dalam kitab tersebut dituliskan, menjelang Paskah, Yesus digantung. Istilah digantung sering digunakan oleh orang Yahudi untuk menggambarkan penyaliban. Dari uraian dalam video ini dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran jelas bertentangan dengan fakta sejarah yang ditulis oleh para sejarawan sebelum kemunculan Islam itu sendiri. Pertanyaan pentingnya adalah, wahai Menachem Ali, sanggupkah Anda untuk murtad dan meninggalkan Al-Quran? Kami tunggu sikap satria Anda.